Peringatan, peringatan. Ya, seperti yang kalian lihat, siapa tahu kalian salah klik dan tidak sengaja mengklik video ini, silahkan tutup kembali. Karena video ini mengandung beberapa hal yang mungkin tidak disukai oleh sebagian orang. Jadi, ya, welcome to Rabbit Hole. Wah, gila. Wah. Anjay, sampai mata gua mau berkaca-kaca beres nonton ini. Gila. Sepanjang episode, setiap episodenya di akhir gua pasti merinding. Dan di episode 8 anjir gua pengen nangis. Wow, ada Vika keren sih, nemu sutradara Hidden Game ya. Setelah gua cari tahu, ternyata dia tuh pernah sekolah di London. Wow, biasa di London, belajar film, dan awardnya banyak banget ternyata dia. Dia menang The Renaissance-nya ini ya, The Golden Door Film di New Jersey, di Rome, di Manchester, di Hollywood. Wow. Pantesan ini series gue yakin anak art film ya, anak sineas itu pasti suka sih, walaupun ya GL ya. Tapi banyak sih orang sineas pasti udah ngerti tentang beginian, genre begini, karena ya kartu as lah. Siapa sih yang nggak mau bikin seri-seri kayak gini? Dan wow, ya ternyata dia beda 1 tahun sama gua ya, tapi kayaknya dia lebih berhasil. Oke, udahlah cukup. Jadi Jean Prats Rojanis, dipanggilnya apa sih? Jin. Panggilnya Jin. Dan wah lu luar biasa sih. Luar biasa sih. Pantes sih ini art memang. Emang art, dan banyak semiotika yang menarik, mungkin nanti gua bahas di detail ya. Dan ini mungkin bisa menjadi bisa di-download resume dia loh. Coba penasaran gue. Nanti ya bahas filmnya nanti ya. Dia ada resume dan bentuknya Word, CV loh, CV dia. Wah ini Davika bagus sih. Dia nemu film student ya, yang di luar. Maksudnya orang yang benar-benar belajar film. Jadi gue tahu banget salah satunya ini mungkin gue spoiler dari awal aja ya. Salah satu aspek anak sineas yang art banget itu adalah pada tahap bridging film ini. Kita kan nggak pernah dikasih tahu tanggal berapa, hari apa dalam film ini, tapi cara dia menyampaikan itu dengan cara bridging lewat establish. Itu udah nunjukin banget yang buat anak film. Gue udah paham banget itu. Dari situ tuh udah keciri banget, makanya wow, biasanya kalau orang-orang normal, kalau kalian sering nonton yang bergenre-genre ya, prison kayak gini, jail kayak gini, itu pasti ada di mana momen orang nulis Romawi di tembok gitu kan, untuk nyari hari, atau dia tuh nyimpen kalender di kamar selnya gitu kan. Nah, itu normal. Tapi ini anak film itu udah pasti mikir gimana caranya dia nggak perlu bicara langsung dengan pemain, menyampaikan hari demi harinya, yaitu dengan cara establish. Wah, itu udah kelihatan anak film banget lah. Dan timeline di film ini juga kita kan nggak pernah diliatin kalender atau hari. Nah, cara menyampaikan director ini nunjukin bahwa ini sudah berhari-hari atau bertahun-tahun itu dengan cara mawar. Nah, gua kira tapi kalau yang udah nonton di akhir, si director juga akhirnya ujung-ujungnya nulis sih 3 tahun kemudian. Kayaknya dia lebih ke arah cari aman sih sebenarnya. Gue yakin si directornya itu mikir udah sih nggak perlu ditulis 3 tahun kemudian, kita nunjukin aja bunga mawar yang udah mekar-mekar, berarti kan udah 3 tahun. Kenapa? Karena umur bunga mawar untuk mekar itu sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, dengan cara itu kita juga udah bisa nebak bahwa si Claire sebenarnya itu udah di penjara selama 3 tahun.
Nah, ini juga berhubungan dengan bunga mawar yang mulai diurus waktu si Claire sama Belle itu mulai ada kayak puncuk-puncuk itu ya, nunjukin bahwa itu sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Nah, itu nanti detailnya gue bahas di belakang aja lah ya. Dan ini series yang luar biasa, produksi yang luar biasa udah pasti. Gue masukin series ini ke dalam planet R gue karena ini luar biasa, amat sangat bagus. Dari segi produksi luar biasa, gue yakin Davika sudah mengeluarkan banyak dana di film ini, itu kelihatan karena gue juga sempet mutualan ya dengan teman gue yang dia tuh magang di film Claire Belle ini. Jadi dia buat film gue udah tahu. Mereka menggunakan kamera ARRI, itu kelihatan banget makanya di series ini ya, ini ARRI banget stylenya gitu kan. Lalu dari kru-krunya, dari cast-castnya yang ada di dalam juga luar biasa, ekstrasnya juga luar biasa, bahkan set-set yang dipakai pun luar biasa. Cuman ada miss-nya di sini menurut gue adalah set penjaranya. Nah, nanti gue bahas di bagian penata artistik lah ya. Dan di produksi ini kita kelihatan bahwa budgetnya itu enggak setinggi agensi lain bagi gue ya. Gue yakin sebanyak apapun Davika ngeluarin ini itu enggak sebanding sama pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh agensi yang lebih tinggi, karena itu kelihatan dari setnya. Dan bukan berarti si Davika atau main media ini kecil ya, enggak, ini gede juga, ini budgetnya menengah ke atas ini kalau kita bisa melihat dari hasilnya ya. Dan untuk dari cerita, wah luar biasa, bagus banget. Karakter developmentnya menarik, walaupun gue yakin orang yang sudah banyak banget nonton film tentang penjara-penjara gini, perkumpulan-perkumpulan kayak gini, itu udah yakin bahwa akan ada plot story setiap dari orang-orang yang di penjara itu, para napi itu ya biasa lah ya, terus ya. Tapi ya menarik karena komposisi antara subplot sama plot itu bagus banget bagi gue ya. Jadi kita nggak fokus ke daerah-daerah yang lain, kita fokus ke Claire sama Belle aja. Walaupun ada subplot tentang masa lalu adiknya Claire, ya kan, lalu orang-orang yang dibunuhnya gitu kan, dan teman-temannya si pacarnya Belle juga itu kan diceritain walaupun dikit-dikit. Nah itu bagus. Tapi ya untuk cerita itu aja, paling di episode 8 sih. Untuk penceritaan kayak agak dipercepat ya, kayak mungkin durasi lah ya. Kalau nggak dipercepat nanti bisa beberapa episode lagi itu. Di episode 8 itu kerasa banget bahwa di episode 8 itu dipercepat. Bahkan gue pun jadi bingung timeline ceritanya waktu di episode 8. Maksud gue timeline cerita adalah timeline nyatanya ya, timeline nyata yang sedang berjalan gitu di dunia Claire Belle ya, bukan di dunia kita ya. Nah itu yang gue bingung tuh, karena dipercepat banget, tiba-tiba ini itu sih sayang banget ya. Cuman ya menarik. Lalu ke bagian ya sinematografi, wah sinematografi ya gokil. Gua nonton ini film capek nge-screenshotin mulu. Karena series ini screenshotable banget. Gua suka banget, lightingnya juga gua suka banget, dan pemakaian komposisi warnanya juga luar biasa buat color palette-nya. Ini mungkin kalian sadar atau ya ini harusnya sadar, tapi nggak tahu ya. Tapi kalau kalian sering nonton film-film misteri, thriller, itu kan selalu pakai warna hijau untuk nunjukin ya bahwa psikologinya nggak nyaman. Lalu ada warna biru untuk misterinya, dan ada warna merah. Biasanya film-film horor atau misteri itu akan seperti itu. Tapi komposisi di sini itu cukup berbeda. Ini gue suka banget. Jadi gue yakin para penonton itu nggak merasa series ini tuh thriller atau misteri, tapi lebih ke cerita-cerita series yang wholesome gitu kan, yang kindness, yang romantik, dan banyak komedinya. Itu karena ada warna kuning dalam film ini. Biasanya dalam film itu para filmmaker itu pakai komposisi 60, 30, 10 biasanya. Maksudnya adalah 60 warna hijau untuk ya misteri-misterinya, dan warna biru untuk ketidaknyamanannya gitu.
Nah, biasanya kalau film-film misteri, film-film horor itu mereka akan 10%-nya itu warna merah. Nah, tapi karena series ini tidak mengarah ke sana, karena cerita ini ingin menggambarkan kehangatan hubungan, kehangatan keluarga, kehangatan adik dan kakak, ya kan? Maka 10%-nya itu dia pakai untuk warna kuning. Dan itu bagus banget. Ditambah warna-warna komedi kan masih agak cocok ya warna kuning ya. Jadi komedi, wholesome, dan kindness-nya itu kerasa banget di series ini. Dia walaupun mereka tetap ada warna-warna merah. Nah, warna-warna merahnya ini itu jadinya amat sangat mencolok. Jadi apa ya, bagus banget lah, bagus banget. Bagus banget. Cara mereka nge-switch warna kuning ke merah 10% dalam film ini itu bagus banget. Bagus banget. Mungkin nanti ada hal detail yang mengandung itu, nanti gue ceritain di belakang lah ya. Dan untuk sinematografi juga komposisinya luar biasa bagus banget, movementnya bahkan dalam keadaan genting-genting, handheldnya, point of view-nya, bahkan kalau kalian ngeh ada semacam eksperimen shoot kayak ala-ala kamera sniper lah ya, bisa dibilang kamera sniper atau kamera CCTV atau kamera pengawas gitu kan, dimana ada kayak zoom deket, yaitu kayak di episode awal mungkin kalian ngeh waktu si Kay memperkenalkan orang-orang di sana, terus ya ada adegan dimana ngebulet terus nutup, itu ada di adegan si Belle sama si Claire lagi di luar, itu ada eksperimen shoot lah ya, dan banyak banget shoot mirror, shoot frame in frame bahwa nunjukin ya mereka terkekang di sana, itu wah udah bagus banget lah. Ini direkturnya pokoknya direkturnya anak film banget lah, itu komposisi yang setiap mereka shoot itu mengandung arti, itu bagus banget. Lalu ke bagian penata artistik lah ya. Penata artistik ini yang menurut gua agak kurang karena setnya ini keresahan gua pribadi juga ya. Kenapa film-film yang minim budget atau dari menengah sampai menengah ke bawah sampai bawah itu entah kenapa film-filmnya bakal kelihatan set, maksudnya lokasi-lokasi yang dipakai itu kelihatan tanda kutip dibuat dengan sengaja gitu. Nah kayak series ini kan kayak dapur, bahkan kamar mandi yang menjadi tempat persembunyian rahasia Claire sama Belle itu kan kerasa tanda kutip dibuatnya. Nah gua ngasih heran sih gue juga. Ini berbeda ya. Ini masalah Asia Tenggara atau Asia bagi gue ya, kata gue ya. Karena kalau film-film yang dibuat oleh negara yang memiliki 4 musim itu nggak terpengaruh tuh, walaupun minim budget atau budgetnya medium, itu nggak terpengaruh karena setnya nggak kelihatan dibuat. Karena balik lagi nih ke kamera sih, ke teknis ya, itu kapan-kapan lah ya gue ceritain masalah itu. Tapi ya itu yang gue masalahin adalah setnya, terutama di penjara ya, itu kerasa banget dibuat. Mungkin berhubungan juga dengan lighting yang mereka pakai gitu kan, kayak mungkin arah lighting juga kali. Jadi ya ini ke semua sih, bukan film ini aja sih, hampir, apalagi film-film Indo tuh itu kerasa banget set. Gue juga bingung kenapa. Tapi ya overall semuanya bagus banget, cuman ya itu ada beberapa set yang kerasa tanda kutip dibuat, itu aja sih. Dan penata suara gokil, wah gokil. Akhirnya gue mendengar dialog di series GL, nggak ujuk-ujuk tiap hari, tiap scene, tiap detik, tiap menit isinya musik ya. Akhirnya gue bisa ya asik nih, itu gue suka banget. Mereka cukup menggunakan BGM yang minim banget instrumen kayak detak jantung gitu kan, lalu suara-suara krek gitu lah ya, pokoknya sound effect atau BGM yang tidak banyak menggunakan instrumen. Sekalinya mereka menggunakan instrumen itu langsung pakai lagu, jadi itu bagus banget dan suaranya semua terdengar dengan jelas. Mantap. Akhirnya ada GL series yang memikirkan suara, elemen suara dalam filmnya. Akhirnya. Dan terakhir adalah editing. Wah, editornya bagus sih, bagus. Banyak banget
pace yang dia gunain itu ala-ala jump cut. Misalnya kayak lagi naik puk, dipatahin. Nah, itu pakai jump cut. Terus awalnya lagi sedih, tuk pindah di jump cut. Gitu itu bagus banget. Dan yang menarik bagi gua lagi adalah editingnya, apa ya? Entah ya ini ide editing atau ide dari si direkturnya ya. Tapi cara editor nge-mix antara kegiatan Claire Bell dan kegiatan keseluruhan yang ada di penjara itu bagus banget. Misalnya kayak Claire Bell lagi bercinta gitu, di mix sama adegan kepala warden dan si Day apa sih kakaknya si Dede itu yang paling tua yang ini. Nah itu kan di mix tuh adegan bercintanya antara dua pasangan ini. Terus misalnya adegan dimana Claire nangis, aduh spoiler ya. Nanti spoiler lagi gua. Pokoknya ada adegan Claire nangis, nanti nunjukin Belle nangis gitu. Terus ada adegan Claire Bell lagi senang-senang di mix sama siapa yang lagi senang-senang. Nah gitu lah. Itu gue suka banget sih. Jadi nggak perlu nunjukin satu-satu gimana kalau caranya buat montage nge-mix antara kegiatan Claire Bell dan juga di penjara gitu. Walaupun ya orangnya beda-beda. Itu bagus banget sih. Banyak banget cerita. Sebenarnya banyak banget hal yang pengen gue ceritain. Cuman nanti mengandung spoiler. Jadi itu aja review gue, dan series ini amat sangat luar biasa. Ya gue ngerasain banget bahwa yang buat ini anak filmmaker. Yang seperti gue bilang di awal, banyak banget kok semiotika di dalamnya gitu. Nanti gue lebih jelasnya mungkin sambil cerita lebih detail ya. Oke. Jadi bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton dulu karena ini series amat sangat luar biasa. Gua rasa orang-orang yang nggak into GL, kalau nonton series ini mereka tetap nyaman sih. Gua rasa ya, kalau nonton yang versi di sensor, jangan yang uncut. Karena gua nonton yang uncut. Gue masukin series ini ke dalam planet R. Gua luar biasa bagus. Yeay. Kayaknya nih GL series Thailand pertama yang gue masukin ke dalam planet R gue ya. Dan ya itu, gue cukup amat sangat rekomendasi tentu saja. Dan bagi kalian yang memang enggak into GL tapi menurut gue masih nyaman sih ditonton harusnya ya, itu dia lah ya. Oke, jadi itu dia review gue. Tapi kalau kalian ingin mendengar cerita gue yang lebih detail dan mengandung spoiler tentu saja, ya mari dengar lanjut cerita gue. Jadi ini akan sangat panjang, siapkan cemilan kalian kalau yang mau dengar cerita gue yang detail per episodenya gitu kan. Dan kalian yang kalau masalah dengan spoiler lebih baik nonton dulu. Jadi ya silakan tutup video ini, tonton dulu, nanti balik lagi. Oke, jadi awalnya gue tuh nonton di YouTube, terus gue lihat beberapa menit, wah tidak, gue harus berlangganan premium. Gue harus nonton di 1D-nya langsung, gue mau nonton versi uncut-nya biar real gitu, karya yang no disensor. Nah, akhirnya ya itu kan, gue berlangganan. Dan waktu itu juga gue lihat komen-komen, kenapa kok pada bahas HBO gitu. Ternyata bener, kalau kalian pecinta seri-seri HBO ini, apalagi dari zaman Game of Thrones ya, itu keciri banget sama opening HBO banget. Apalagi kalian mungkin pernah nonton The Last of Us, nah itu yang lebih mirip gitu. Lebih mirip openingnya. Dan ya shootnya luar biasa di episode 1. Dan yang menarik di episode 1 ini menurut gue adalah pemakaian warna merahnya si Belle. Yang seperti gue bilang, series ini kan lebih dominan hijau dan biru, tapi warna merahnya itu dialihkan menjadi warna kuning kan. Nah, tapi efek itu adalah membuat warna merahnya menjadi amat sangat mencolok. Jadi kita kelihatan waktu si
Belle itu pakai baju gaun merah, jadi kitanya apa ya, kesannya si Belle ini cakep banget dan beda dari yang lain. Kalau kalian perhatiin juga, bahkan temen-temennya itu jarang, bukan jarang ya, bahkan seisi diskotik lah, seisi diskotik itu nggak ada yang pakai warna merah mencolok kayak si Belle. Nah ini nunjukin banget lah, biar kita fokus ke si Belle-nya, yaitu bagus banget sih. Jadi anak artistiknya ya, anak wardrobe-nya itu bagus banget. Terus K-nya juga, kesel banget gue sama si K. Si K-nya juga komedinya lucu banget. Kita juga kerasa kelihatan bahwa dia orang yang sendirian. Itu yang dia minum itu entah ya, emang itu asli ini ya, asli alergi ya, bukan sesuatu yang aneh ya. Entah kenapa botolnya itu kayak penyakit anxiety gitu sih. Dan juga lucu, udah di spotlight waktu si Belle masuk ke kamar mandinya itu kan, bahwa ya ternyata itu hal yang biasa lah kalau di penjara wanita gitu kan, bahwa sudah ada yang melakukan gitu kan. Nah gue juga seneng apa tahapan-tahapan kita nggak langsung ketemu sama si Claire, walaupun Belle pun udah tahu si Claire kan seharusnya waktu dia baca koran, dan ada kayak apa namanya, celetukan temennya si Belle bilang bahwa wah lihat si Claire menghapus cat kuku Belle. Wah itu ya di episode 1 juga banyak banget kan kayak bridging shoot dan lighting ke arah muka pemainnya doang, itu bagus banget sih ya. Untuk lighting bagus lah, ini bagus banget. Dan itu ada shoot yang dimana Claire nunggu di ujung ya, itu nunggu para Didi untuk menyerang, itu keren sih itu shootnya. Dan di ruang isolasi itu juga bagus banget lightingnya, frame-nya. Nah dan komedi yang bikin gue ketawa banget adalah waktu si D itu milih siapa yang mau dihukum, itu pakai sapu, itu lucu banget. Gue ketawa sih itu. Bukan sapu ya, pel ya. Kayaknya udah ya episode 1 itu doang. Episode 2 yang menarik. Nah, aspek rasio dalam series ini juga agak cukup membingungkan sih. Dia 4:3 enggak. Terus 16:9 juga enggak. Apa ya, kayak tanggung gitu. มันเข้าไปในห้องตรงนี้ Oh ya, dan ini detail yang menarik ya. Mungkin kalian agak bingung juga ya, kayak waktu si petugas mukul kepalanya si Claire itu kan darahnya warna hitam ya, itu nunjukin banget bahwa itu darah kental dari kepala ya kan. Kalau kepala kan itu darahnya nggak merah tapi hitam kemerahan lah ya. Nah ini ngomongin masalah dapur nih, yang pisau di rantai itu entah kenapa gue selama nonton series ini itu nggak pernah dipakai itu pisau-pisau yang ada di sana. Makanya ini yang gue bilang kayak tanda kutip lokasinya itu tanda kutip dibuat jadi seakan-akan kayak gitu. Padahal gue tuh pengen banget ngeliatin alat-alat yang mereka taruh di dinding itu dipakai gitu. Ternyata tidak, dan banyak juga shot frame in frame, itu banyak banget. Nah dari foto itu ya, foto si nenek ya, si Pak Porn ini ya, itu sebenarnya gue juga udah tahu bahwa dia punya penyakit Alzheimer, walaupun gue belum nonton filmnya ya. Ini jujur nih, bukan gue sok-sokan nih. Karena itu keciri banget. Itu kan dari fotonya ngeliatin bahwa si Pepper tuh udah muda loh, masih muda di foto itu kan. Dan sekarang ngeliatnya sih rambutnya udah putih, udah tua, yang nunjukin bahwa sebenarnya ya itu udah mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu fotonya. Dan mungkin pada saat ya akhirnya si Pak atau nenek ini sadar bahwa nggak ada saudaranya yang datang. Nah mulai itu penyakit tuh, gue rasa sih itu ya. Bahkan si Claire juga bilang kan bahwa dari pertama dia masuk udah bilang bahwa si nenek ini punya penyakit Alzheimer, tapi kenapa nggak dibawa ke hospital gitu kan, waktu si marah ke warden terus mukul hidungnya itu kan. Nah ini juga pertama kalinya diliatin bahwa ada shoot itu ya, apa namanya, ruang ini, entah kenapa set ini tuh kayak dibuat banget gitu. Sayang banget sih, apalagi di tengahnya ada kasur baru lagi kan. Itu sih, ini sayang banget. Nah kalau kalian juga perhatiin di set ini kan warnanya kuning tuh, itu nunjukin bahwa ya ada kehangatan di ruangan itu sih. Ya banyak banget shoot frame in frame. Yang lucu tuh gue agak kaget ternyata Doc Pika ya jadi
adiknya apa kakaknya si dibunuh sama Claire ceritanya. Wah tapi ini parah sih ini. Mungkin ya ini pendapat gue aja ya. Si bapaknya Belle itu meninggal itu menurut gue setelah nggak jauh dari pemberitahuan yang ada kayak dari situ bapaknya udah meninggal. Shock pasti, kaget pasti, yakin gue. Ini episode 3 nih menarik ya. Gara-gara si neneknya jatuh, si Claire udah mau ngamuk gitu. Ada Dutch angle tuh. Nah, oh iya ya, part si ini ya kalau kalian perhatiin ya, si neneknya nih sempet ngeliat kamera tau. Waktu adegan si Claire ngasih obat ke Pa ya, itu waktu bangun entah kenapa dia ngelirik ke arah kamera, itu kerasa sih itu. Nah ini nih, pokoknya kalau kalian ngeh ya, dalam adegan yang heartwarming, yang kindness, itu bakal disorot lama warna kuning. Bukan berarti ceritanya selalu setiap sore ya, enggak. Itu emang buat nunjukin bahwa heartwarmingnya itu ya. Nah di episode 3 ini juga gue sadar itu bahwa ya kalian tahu lah bahwa mana sel putih saat sudah tidak kuat melawan penyakitnya, dia itu akan ngasih ngerespon ke otak bahwa ya ini hari terakhir, jadi kalau bisa gitu kan semuanya sehat. Nah itu jadi kalau kalian sering dengar berita tentang itu, nah ini salah satu buktinya. Jadi ya udah ngeh lah di sini. Bahkan si Claire juga ngeliat seneng si nenek udah sehat, padahal itu sehat terakhir kalinya ya. Nah yang menarik bagi gue juga adalah lighting, switch transisi lighting dari malam ke siang waktu si Claire tidur bareng si nenek, itu bagus banget. Dan di episode 3 ini doang mereka pakai itu, dan adegan menarik itu, transisi lampu itu malah dipakai buat pemasaran ya. Jadi dia tuh pakai sekali waktu si Claire tidur dari biru ke kuning, itu bagus banget itu. Ada transisi, nah dari biru ke kuning, wah itu bagus banget itu. Gue lihat pertama bagus banget. Dia tuh 3 kali di episode 3 ini pakai transisi lampu kayak gini ya, dari biru ke kuning. Waktu si Belle juga kalau nggak salah waktu dikasih makanan, tiba-tiba ngehayal gitu kan, ada transisi kuning tuh kalau kalian lihat. Awalnya biasa, waktu minum dia ada transisi kuning dan muter-muter. Akhirnya kata gue, ini sengaja banget mereka buat kayak gini gitu. Terus ada lagi tuh di transisi kuning mana lagi ya? Adegan kiss. Nah adegan kiss juga itu kalau kalian lihat dari transisi warna biru ke kuning, itu juga kelihatan. Jadi episode 3 ini yang gua ngeh itu mereka nge-switch transisi lampu dari hijau ke kuning 3 kali ya. Dan juga ini yang ini yang masalah setiap pemain GL ya. Menurut gue ya, kalau emang visual udah bagus sih. Yang seperti gue bilang kayak di series mana ya, gue lupa. Tapi kayaknya gue udah pernah bilang bahwa mereka itu secara sadar kayak, aduh rambutnya nutupin muka nih, dibenerin. Aduh jangan kayak gitu tuh, biarin aja menurut gue ya. Tapi di sini si Claire itu entah kenapa ngebenerin rambut waktu adegan kiss. Jadi kayak kesannya, aduh nggak kelihatan di kamera nih gitu. Jadi benerin rambutnya dinaikin lah kayak gitu tuh. Padahal biarin aja sih kalau bagi gue kayak gitu ya. Makanya tiba-tiba transisi bukan transisi ya, kayak dimasukin transisi daun-daun gitu, fade film dissolve gitu kan. Nah itu untuk biar nggak keciri banget dia ngebenerin rambut. Gue yakin itu di-cut gara-gara dia ngebenerin rambut sih. Karena nggak make sense, lagi hadap-hadapan tiba-tiba dia benerin rambut tuh nggak make sense ya. Cuman ya itu balik lagi, para artis tuh kan pengen kelihatan mukanya gitu kan. Jadi ya secara nggak sadar dia akhirnya ngebenerin rambut. Nah ini yang gue bilang tadi ya, bahwa adegan Claire nangisin neneknya dan Belle nangisin bapaknya. Nah itu bagus banget, switchnya bagus banget. Jadi kita nggak perlu ngeliatin si Belle nangis dulu terus si Claire nangis dulu, nggak usah. Tapi lebih epic memang itu di mix kayak gini. Itu gue suka banget. Editornya atau direkturnya yang ngasih ide bagus banget. Atau mungkin CEO-nya kali yang ngasih ya. Ini bagus banget. Sama ini yang bikin gue merinding banget. Gue mikir kayak, wow, kepikiran adalah shoot nge-brick wall yang sebelah sini itu bagus banget sih. Itu mereka kepikiran,
aduh ini kan kehalang ya, gimana ya gitu, gimana kalau kita buat shoot kesan-kesan si temboknya ini bolong. Wah itu bagus banget itu bagus banget. Terus apalagi masih merinding tuh gua. Tapi di episode 3 ini bagus banget. Yang bagian shoot terakhir tuh bagus banget. Lalu di episode 4 yang menarik bagi gua apa ya, setelah nangis Oshi itu bilang, nah ini dia yang gua bilang, bunga mawar sebagai timeline kehidupan di sana adalah, kita lihat di situ kan, jadi Belle kan pertama kali nolongin Claire itu dengan cara mindahin bunga mawarnya, tapi nggak ada bunganya kan. Nah di sini itu mulai kelihatan bunganya, yang artinya itu mungkin udah sekitar 2 minggu atau 3 minggu kejadian di penjara itu berlangsung. Jadi kemungkinan 2 minggu 3 minggu si Belle itu udah ngebantuin Claire itu ya. Jadi ini gue suka banget sih, bagus banget memakai. Ini kan dia bilang kan bahwa udah bilang berapa kali, tapi si Kay itu aduh sumpah ini karakter terbangsat bagi gue ya. Dan gue nggak puas dengan ending yang kayak gitu tuh, gue nggak puas sih. Tapi ya memang sih penderitaan Kay itu lebih menderita daripada kematian sebenarnya, karena selama dia di penjara dia bakal jadi budak orang-orang kan, dan itu adalah lebih parah daripada kematian. Cuman gue sendiri nggak nggak puas sih, gue tuh pengennya buat si Kay ini mati kayak udah gitu tuh, kesel banget gue. Dan di episode 3 ini ya dia mulai confess lah ya, dan dia juga nonton. Wow, itu tuh yang bikin aduh, yang warna kuning romansa dan di episode 4 ini juga menarik sih. Di episode 4 ini menarik juga endingnya. Gue jadi Kay juga, wah sedih banget sih. Ini ingetin gue, untung ya si Kay itu bukan MC ya. Kalau MC wah gue udah sakit hati parah sih, kayak waktu nonton Flat Girl ya. Kalau kalian belum nonton Flat Girl, nah adegannya tuh kayak gitu tuh persis tuh, tapi si Claire bakal sama laki-laki bukan sama cewek. Itu itu sedih banget sih, film bikin sakit hati Flat Girl. Terus apalagi ya, aneh ya yang adegan itu nggak ada ya di episode ini, bukan sih yang menurut semiotika yang ini si Kay udah mulai sakit hati. Itu lucu sih yang di perpus ya, coba banget itu. Nah setelah perpus, adegan perpus itu kan nunjukin bahwa kayak banyak baju celana berterbangan ya. Sebenarnya itu tuh menurut gua pribadi adalah semiotika, yang berarti mereka itu sudah banyak sekali melakukan hal itu, melepas baju dan melepas celana mereka. Itu kelihatan dari semiotika ini. Dia jalan biasa tapi kan kelihatan tuh kayak baju celananya yang selalu dibuang, itu udah nunjukin bahwa mereka itu udah banyak kali melakukan hal itu ya. Terus nah di sini juga si Dede udah mulai suka ya, tapi dia lucu sih. Gue suka sih karakter dia. Nah di sini juga udah mulai ada kesalahpahaman ya waktu si Belle nelpon itu, padahal bukan. Nah di sini juga mulai ngajarin si Belle ngajarin ini bagus banget sih, semiotika dan transisi antara pakaian penjara mereka berubah jadi gaun. Itu kan ada agak transisi dikit gitu ya, itu bagus sih. Ini bagus sih pengandaiannya bagus banget. Udah mulai ketahuan di sini kan, udah mulai agak klimaks. Dan yang menarik bagi gue adalah editor yang amat sangat bekerja keras memapping kredit title sambil ngelihatin si Claire jalan. Walaupun dia gak stabil sih, goyang-goyang dikit-dikit ya itu, tapi editornya udah bekerja keras banget itu ngemasking orang-orang jalan. Dan wah itu bekerja keras sih, gue tahu banget sih. Tapi bagus, jadinya bagus gitu kredit title di episode 5 ini di akhir. Apalagi ya, kayaknya udah itu doang ya, nggak ada yang lewat ya. Episode 6 kita lihat, ini si yang pakai darah ya, itu darahnya bagus banget. Nah set di luar penjara itu bagus semua loh set-setnya ya, jadi nggak kelihatan kayak dibuat gitu, tapi
Entah kenapa nih yang di penjara itu kerasa banget dibuatnya gitu. Adegan yang di ruangan itu bagus. itu, itu komedinya lucu sih, yang kepalanya nyangkut itu lucu banget. Oh, shoot dari top angle terus nge-mix movement Dutch angle berubah lagi ke swirl movement apa circle gitu, itu bagus banget sih nunjukin emosi yang wow. Tapi emang shoot isolasi itu luar biasa sih, kayak penggunaan satu lampunya itu, ventilasi lampunya itu bagus banget. Banyak banget kan shoot-shoot yang ngeliatin Bel disorot pakai lampu ventilasi, itu bagus. Nah ini kayak gue nih, kayak tadi ada monyet duduk di apa namanya, pagar. Pokoknya banyak banget kan kalau kalian kan, breathing atau shoot pelan untuk nunjukin bahwa ini ganti tempat, ini ganti hari ya. Mereka berani nyetok banyak shoot cuman buat ngasih tahu timeline ceritanya itu. Wah, direkturnya bagus banget. Bagus banget. Nah, di sini ini lucu ya. Dia mau disogok pakai. Nah, di sini juga ngeliatin bunganya udah hampir mekar, yang artinya berarti real bahwa siapa namanya? bahwa real si Claire itu di dalam isolasi selama hampir sebulan, karena itu bisa kelihatan dari bunga mawar yang hampir tumbuh. Wow, itu anak propnya nyiapin banget tuh ya. Anak propertinya ya, dimana mulai mengkuncup, mulai agak tumbuh bunga mawarnya. Nah ini gue sukanya warna merahnya mencolok banget di film ini, karena kalau film thriller atau film misteri, film horor yang selalu ngeliatin merah, jadi nggak bakal pernah mencolok di mata kita warna merahnya. Tapi karena series ini menggunakan warnanya cuman hijau, biru, dan kuning, warna merahnya jadi mencolok banget. Nah ini juga nih ending shootnya nih bagus banget. Itu kan sebenarnya mereka nyumpet di selimutnya kecil kan, tapi dibuat panjang. Ini konsepnya sama kayak ngehancurin wall yang waktu adegan Claire nangisin si Pa ya, nenek. Itu kan kayak gini juga nih di ending episode 6 tuh, sama nih konsepnya yang dipakai. Lalu episode 7 yang menarik bagi gua lagi adalah, kita cek ya, gila panjang banget nih ya. Di video bakal panjang banget nih, emang ada yang nontonin. Gak tahu sih, gue pengen cerita aja sih. Ini menarik, pertarungan antara si pacarnya mantan pacarnya si Bel sama temennya, ini bagus banget sih. Kayak mungkin kalau kalian yang belum pernah berantem sama sahabatnya itu mungkin nggak bakal ngerasain, tapi mungkin kalau kalian punya sahabat yang deket dan berantem saking kecewanya, itu kalian dapet sih emosinya harusnya ya, karena ini bagus banget loh pertarungan antara temen ini bagus banget. Makin ahan Leo. Dan ini lucu sih, dimana ada karyawan baru semangat gitu kan, si Claire bikin yang lainnya kerasa nggak kerja apa-apa. Itu lucu sih, komedinya dapet di gua itu. Nah ini waktu pengen penusukan ya, untungnya si penjaganya itu siapa, anaknya kepala ini kan, dia nyetop penusukan ya, dan itu bagus banget. Coba bayangin kalau dia beneran nusuk, bakal tidak akan seperti itu. Butterfly efeknya bakal luar biasa sih. Tapi untungnya di stop sama penjaga baru, anaknya kepala penjara ya. Itu bagus sih. Tapi terus apalagi yang menarik, ini juga gue suka sih hubungan antara si Day sama penjaga ini, lucu ngeliat hubungan mereka ya. Nah si itu juga akhirnya tahu ya bahwa si Davika tahu siapa sih nama aslinya. Nah ini ya seperti gue bilang nih, ada shoot eksperimen waktu si Bella sama Claire di luar ya, di episode 7 ini ya. Ada kayak apa, ending film Disney lah. Mereka ciuman terus dari bulat ke kecil pluk hitam, itu Disney banget gitu. Ya, shoot kartun banget lah ini. Gua tahu banget tuh shoot kartun banget lah. Tapi nggak jadi tamat. Nah ini yang menjadi bingungnya gue ya. Di sini kan ada kayak Aurora, ya kan. Terus ada si Claire ngejar-ngejar Belle ya kan waktu hujan-hujanan. Di sini itu sebenarnya udah nunjukin bahwa semua yang terjadi di pandangannya si Claire itu udah menjadi sebuah bayangan atau nggak asli. Menurut gue kayak gitu sih. Harusnya ya. Jadi harusnya
entah kenapa gue mikirnya di episode 7 akhir Belle itu udah keluar dari penjara, tapi di episode 8 mereka itu masih tetap ada. Itu yang makanya yang gue bingung, timeline episode 8 tuh sebenarnya timeline yang kemana itu sih. Karena sehabis si Kay dipukulin itu kan si Claire Bell masih ada gitu. Apakah emang ending di episode 7 itu cuman gambaran kalau si Bell nggak ada gitu sih yang bikin gue bingung. Jadi kayak nabrak gitu timeline episode 7 akhir sama episode 8 nih. Ini kan si Kay kan datang juga ke tempat persembunyiannya Claire Bell. Di situ udah masih ada si Bell gitu. Terus makan ini gitu. Wah, tapi ini menarik sih. Wah. Seneng apa ya, gue puas tapi nggak puas gitu. Gimana ya, gue seneng banget si Bell mukulin si Kay ini sampai hancur gitu, tapi nggak puas karena dia nggak meninggal gitu ya. Kurang puas aja gitu. Ya semuanya dipercepat. Nah ini yang gue bilang bunga kan ditulis tuh 3 tahun kemudian. Padahal harusnya menurut gue cukup aja sih ngeliatin mawar yang bermekaran banyak. Itu berarti ya timeline di penjara itu udah lebih dari 3 tahunan. Karena ya semua bunga mawarnya udah mekar. Ditambah si anaknya D apa sih, kakak apa 3D, paling tuanya 3D itu kan anaknya udah gede, yang artinya berarti kan udah nunjukin banget tuh 3 tahun lamanya. Tapi mungkin si editor atau director atau siapapun nyaranin kayak udah sih tambahin aja 3 tahun kemudiannya biar penontonnya lebih jelas. Nah itu ya, padahal dari semiotika itu udah jelas banget nunjukin. Oh iya, shoot bayangan antara Claire sama Belle lewat sepatu itu bagus banget sih, itu sinematografi yang luar biasa, itu bagus banget. Oh iya, gue agak kaget tuh ada si Charlotte ya di akhir. itu menarik sih. Tapi untungnya kayaknya Charlotte gak dipukulin sih. Kalau dipukulin kayaknya Charlotte lebih galak sih kata gua mah ya daripada si D itu ya. Oke, jadi itulah ya kayaknya endingnya memuaskan ya, memuaskan. Komposisinya dari awal sampai akhir memuaskan ya, memuaskan, bagus banget. Oke, itu dia ceritanya, mungkin nggak begitu detail karena harusnya ya gue tuh sebenarnya pengen buat konten gitu sambil reaction gitu biar kalian juga tahu apa pendapat gue yang jelas, yang detail gitu. Cuman itulah ya, kalau gue tuh pengennya khusus membership gitu. Biar nggak orang-orang publik tuh nonton gue reaction gitu. Nanti kalau gue reaction di publik tuh kesannya kayak apa gitu, apalagi seri-seri kayak gini kan. Apalagi di Indo kan, jadi kayak aduh gimana gitu. Makanya kalau udah ada membership, bisa buka membership, gue bakal reaction sih, walaupun ya series GL. Sebenarnya gue nggak masalah sih semua series gue tonton karena gue cinta film ya. Oke, jadi itu dia, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita gue yang hampir sejam ini. Kenapa ya, karena luar biasa series ini, jadi banyak banget yang amat pengen gue ceritain sebenarnya gitu kan. Kalau yang ketinggalan ya mohon maaf lah ya. Sebenarnya banyak banget detail-detail menarik yang pengen gue bahas, bahkan setiap menitnya kayaknya setiap episode tuh ada yang pengen gue bahas, kayak ini shootnya keren banget, wah ini lightingnya keren banget, kayak wah ini movementnya gila gitu, kayak aduh gue tuh pengen menyampaikan itu gitu tapi sulit gitu kan. Oke, jadi itu aja lah. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir ini. Apakah ada yang mendengarkan? Ya nggak tahu sih. Oke, terima kasih banget bagi kalian yang benar-benar menyempatkan dengar cerita gua sampai detik ini, menit ini. Arigato pokoknya. Gua mau kop chai, terima kasih banget. Dan sampai lupa gua. Rekomen ya. Rekomen. Oke, kalian yang cerita kayak gini wah agak sulit ya. Kalau ke Thailand, tapi vibe-nya yang mungkin sama, gue bakal kasih rekomendasi apa ya? Oke, gitu. Gue akan di luar lah yang mungkin kalian bisa jadi kayak apa ya? Gue akan rekomendasi series yang tanda kutip mikirin cinema look-nya ya. Yang mikirin sinematiknya, bukan fanservice doang gitu, bukan shoot-shoot yang memperindah doang, bukan. Pertama ada Vermilion. Itu kalian bisa tonton, tapi hati-hati.
Gue juga sebenarnya udah nonton tapi belum gue edit, nanti bakal gue upload juga tentang cerita gue setelah nonton Vermilion. Lalu ada In Bloom, itu kalian bisa nonton. Dan terakhir apa ya? Oh ya mungkin ini Hidden Game lah ya, Hidden Game. Itu ada on off dari season 1 dan season 2. Itu kalian tonton lah. Walaupun saya di YouTube tapi bagus banget antara chemistry-nya pemain dan simple. Kalian bisa cek ya. Jadi itu dia 3 cerita gua. 3 rekomendasi 2 dan oke, itu aja. Gua berharap sih Claire Belly bisa menang beberapa penghargaan ya, karena sinema look-nya amat sangat luar biasa dari series KL biasanya, Thailand terutama. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita gua selanjutnya dan bye-bye.